Halo semua para pencinta film dan spoiler, kembali lagi bersama Vigo Maulana di channel Vimedia untuk membahas seputar film kesukaan kalian. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan film action terbaru untuk kalian semua yang menceritakan tentang seorang pendeta dan beberapa militer untuk menjalankan sebuah misi yang diperintahkan oleh atasan militer tersebut. Siapkan cemilan dan admin sarankan untuk menonton bersama pasangan kalian, bukan sendirian, apalagi bersama selingkuhan. Oke, ini dia film yang bertajuk Operation Bloodhound pada cerita hari ini. Pada permulaan film, lebih tepatnya pada tahun 1945, kita diperlihatkan dengan dua orang militer yang diperintahkan atasannya untuk sebuah misi. Tak disengaja, keduanya memanggil salah satu prajurit yang sedang tertidur. Namun prajurit tersebut tidak merespon apapun sehingga membuat marinir ini menghampirinya. Akan tetapi, prajurit tersebut telah hancur berantakan yang membuat mereka berdua harus waspada. Tanpa disadari, itu semua bukanlah ulah manusia, melainkan ulah sosok monster serigala yang membuat mereka hancur berkeping-keping juga. Kemudian kita beralih pada seorang pria, kita anggap saja Alex, yang menghampiri sebuah bar untuk memesan segelas minuman dan daging. Namun uang yang diberikan Alex adalah uang yang tidak memenuhi syarat pembayaran, sehingga ia ditegur oleh Marv, yaitu owner atau pemilik bar tersebut. Alex terdiam dan tak menjawab apapun, seperti ada kelainan yang ada pada dirinya. Ternyata dia bukanlah orang yang biasa, melainkan sosok GGS yang bisa bergerak secepat kilat. Ia pun bertarung dengan anak buah Marv dan berhasil membuat mereka terkapar semuanya. Marv menghentikan aksinya dengan menodong senjata kepada Alex. Lalu, bersama dengan itu, rekan Marv, yaitu salah satu pendeta yang dijuluki sebagai The Reference, datang menemui Marv. Kemudian setelah itu dua militer datang menemui pendeta untuk bernego dengannya. Isi di dalam nego tersebut adalah mereka berdua ingin mengajak pendeta dalam pencarian dua bawahan yang hilang. Awal mulanya pendeta dan Marv tidak langsung percaya dikarenakan mereka adalah kang bohong sama seperti pacar kalian. Mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang menyerang prajurit atau bawahannya. Itu pun dibuktikan dengan foto yang ditunjukkan mereka. Akhirnya, karena ada hal yang membuat pendeta tertarik, dan kebetulan ia memiliki kemampuan untuk melawan makhluk yang ada di foto, mereka akhirnya sepakat dan memutuskan untuk bekerja sama. Di scan selanjutnya, Marv dan pendeta menyiapkan sesuatu untuk persiapan melawan makhluk mengerikan ini. Di sini, Marv telah menyiapkan senjata untuk sang pendeta dan menyiapkan keperluan-keperluan lainnya. It's made from silver, but Kemudian di sisi lain sepertinya ada acara pernikahan yang diselenggarakan di salah satu desa. Namun salah satu wanita, kita anggap saja Mary, kabur untuk menghindari acara tersebut. Namun jejaknya masih diketahui, sehingga ritual entah apa itu berhasil dilakukan.
Singkat cerita, pendeta dengan rombongannya telah tiba di lokasi di mana dua bawahan itu menghilang. Di sini ada Sykes, ada juga Rico, ada Torku, ada Excellent, Billy, Foley, dan tentunya ada pendeta, serta juga ada Blackjack. Akhirnya mereka semua mendarat, dipimpin oleh Foley yaitu sebagai veteran di dalam rombongan tersebut. Kemudian, mereka semua menemukan pos yang dijaga ketat oleh banyak orang. Foley pun memulai memerintahkan kepada semuanya untuk berpencar dan mulai melakukan serangan. Satu persatu berhasil ditumbangkan, berlanjut pada serangan besar-besaran yang dilakukan oleh mereka. Akhirnya, mereka semua berhasil ditumbangkan dan mulai menggeledah sesuatu di dalam pos tersebut. Siapa tahu ada sesuatu yang bermanfaat untuk dibawa. Pada pagi hari, mereka semua terbangun dari istirahatnya untuk melanjutkan sebuah perjalanan. Dan tibalah mereka di salah satu desa pedalaman. Namun warga yang ada tidak bisa berbahasa Inggris yang membuat mereka kebingungan untuk mencari informasi. Hingga salah satu wanita, yaitu Mary, datang menghampiri mereka dan menawarkan berupa bantuan. Mary di sini bisa membantu untuk pergi ke tujuan mereka, namun jalan yang mereka lalui sangatlah berbahaya. Dan dia juga mengatakan bahwa dua orang yang dicarinya telah mati di lokasi tersebut. Mary pun membawa mereka ke jalan di mana tempat yang dimaksud berada. That way. So this, yeah, we're gone now. Singkat cerita, mereka telah sampai dan mereka dikejutkan oleh orang-orang yang telah menjadi mayat. Could be a fucking animal made the meat out of. Somebody right here, boss. Foley memerintahkan semua untuk menyisiri seluruh ruangan di tempat itu. Christ. Fine. Kemudian di scan selanjutnya, di ruangan tersebut sangat-sangatlah mengerikan dikarenakan mayat yang ada hancur berantakan seperti ada sesuatu yang memangsa. Reminds me of the room they throw the extra bits in. Setelah itu, berpindah pada Alex yang berhadapan dengan Marv. Marv di sini mengancam Alex untuk memberitahu kepada Marv apakah dua militer tadi akan memberitahu tentang keberadaan ayah pendeta, di mana pendeta tersebut menyetujui kerjasamanya dikarenakan mereka berjanji atas informasi tentang ayah si pendeta. Namun sayangnya, Alex mengatakan itu adalah misi bunuh diri yang membuat Marv geram kepadanya. South of Japan. Kemudian Billy, Foley, dan Excellent menemukan emas Yamashita, yaitu emas yang dimiliki oleh Jenderal Yamashita. Itu sudah dijelaskan oleh Alex sebelumnya, di mana emas ini yang dicari-cari oleh orang banyak. Dan kedua bawahan tadi mungkin juga ingin mencari emas Yamashita. Setelah itu Marv membiarkan Alex terpapar sinar matahari dengan sebuah ancaman. Dikarenakan Alex ini adalah vampir, itu sudah dibuktikan karena gelagat Alex yang sangat aneh. Let that son of a bitch burn. Kemudian kita flashback ke masa lalu, di mana Marv di sini berbincang-bincang dengan ayah pendeta sebelum dia dinyatakan menghilang. I was never in the hood. Kemudian pendeta membuka kotak yang tergembok. Di sana ia menemukan foto ayahnya
yang bisa dijadikan kenangan olehnya. Namun Mary tiba-tiba muncul untuk memberitahu pendeta bahwa semua penghuni di desa tidak suka atas kehadiran mereka di tempat ini. Di sini, Mary sebenarnya sudah tahu bahwa mereka ingin mengambil emas itu. Tetapi pendeta yang tidak tahu kebingungan dikarenakan dia hanya tahu bahwa misi dia adalah mencari 2 orang yang menghilang. Lalu, dari belakang monster mengerikan menyerang pendeta. Di scan lain, Foley menyambungkan radio dan menghubungi atasannya, yaitu 2 orang yang bekerja sama dengan Marv dan juga pendeta. Samuels, Adams, come in. Alhasil benar, mereka hanya ingin mengambil emas Yamashita yang bisa membuat mereka menjadi kaya. Dan sialnya, 2 atasan ini memerintahkan kepada Foley untuk meninggalkan pendeta demi kepentingan mereka sendiri. Marv yang sudah mengetahui niat busuk itu, lebih tepatnya dari Alex, ia pun menjawab dan berlagak cool di telepon radio mereka. I have some information for you. It's your fucking eavesdropper. Akhirnya Foley memerintahkan Excellent dan Billy untuk meringkus emas tersebut. Billy dan Excellent yang tidak tahu tujuan mereka sebenarnya dengan polosnya berkata, "Ini bukan bagian dari misi kita." Lalu di sini Foley menjelaskan bahwa itulah tujuan mereka sebenarnya. Dan 2 orang yang hilang sebelumnya sebenarnya pemerintah telah tahu dan dijadikan alasan untuk sebuah misi. Kemudian beralih pada Blackjack, Rico, dan Torku yang terus menjelajahi ruangan. Bersamaan dengan itu, emas yang diringkus tersisa 1 lagi. Dan di sini, Mary terlihat geram atas tipu daya mereka, salah satunya adalah terhadap si Foley. Dirasa ada sesuatu yang tidak beres, Rico nampaknya ingin buy one dengan monster tadi. Namun makhluk ini bukanlah makhluk biasa. Bukan hanya Rico, Blackjack, dan juga Torku harus juga menjadi santapan mereka. Kemudian monster tadi menghampiri Foley, Excellent, dan juga Billy. Untung saja pendeta datang dengan senapan sucinya yang dapat mengalahkan makhluk ini. Pendeta ini pun marah karena misi mereka berbeda. Selang beberapa saat, ternyata Mary juga adalah sosok monster mungkin karena ritual yang terjadi sebelumnya. Monster ini pun menghabisi Foley, sementara Billy, Excellent, dan pendeta berhasil kabur. Yeah, and then what? And then where someone's dinner, don't you? Yeah, well, I just looked at fucking jungle dogs or something. I don't know. Beruntung sekali, ketiganya tidak diketahui oleh Mary yang telah menjadi monster. Situasi telah aman, pendeta pun bercerita tentang ayahnya yang menghilang dan sampai saat ini belum ditemukan. Keberadaannya masih menjadi pertanyaan, apakah dia masih hidup ataukah dia telah mati. Keesokan harinya, di desa itu, warganya sepertinya kembali melakukan ritual. Sementara Billy dan Excellent bersiap untuk membidik monster tadi. Awal mulanya Billy berhasil mengetahui keberadaan salah satu monster. Namun itu hanyalah strategi monster itu untuk menyerang Excellent dan juga Billy. Jeritan itu sampai di telinga pendeta. Alhasil, pendeta harus berhadapan dengan monster-monster ini. Kemudian, lagi-lagi, pendeta harus berhadapan dengan monster yang tersisa.
Ternyata Billy masih hidup di sini dan menyerang monster ini. Namun itu dicegat oleh pendeta dikarenakan monster ini adalah Mary. Mary di sini sebenarnya tahu tentang keberadaan ayah pendeta. Ternyata ayah pendeta telah masuk suku di desa tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ayah pendeta sakit-sakitan. Mary pikir dengan mereka merubah ayahnya menjadi makhluk ini, membuat ayahnya menjadi sehat sedia kala. Namun dugaan mereka salah dan tidak berefek apapun terhadap kesehatannya. Suku di desa tersebut hanya tidak ingin terganggu oleh orang asing, apalagi perang untuk memperebutkan emas Yamashita. Pendeta pun akan menyampaikan pesan tersebut dan mengabari Marv bahwa dia akan pulang. Kesepakatan masih berjalan, kedua militer ini diberikan emas yang pendeta bawa, sementara Marv dan pendeta mengambil beberapa emas sebagai upahnya. Film ini telah tamat. If I ever see you in my fucking bar again. Itulah alur film yang admin bahas kali ini. Jangan lupa subscribe ya, nyalakan notifnya, like, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.